Boleh tolong PowerPoint-nya. Jadi saya mau tampilkan lebih banyak gambar-gambar dan cerita ya. Nama saya Daniel. Saya pikir katanya tadi digeser ya, jadi saya udah tutup filenya. Maaf. Ya, saya akan bahas mengenai pemetaan rohani dalam 15 menit ya, 15 menit. Nah, pemetaan tuh apa? Ya pemetaan tuh ya seperti kalian lah ya. Kalau kalian kesini ini kan kalian perlu pakai peta nggak? Perlu ya, supaya untuk mengetahui tujuan kita kemana ya. Oke, nah jadi kalau saya sederhanakan ya ke halaman berikutnya, ini ada gambar yang menggambarkan ya. Ketika pemetaan itu, saya nggak buka ayatnya ya, nanti kalian cari ayatnya itu di bilangan 13 ya di bawahnya. Ya nanti kalian bisa minta PPT-nya karena dalam 15 menit ini saya cuma introduksi aja, ya memperkenalkan aja secara kira-kira sekilas, nanti kalau ada yang mau nanti saya berikan itu grup ya. Nah jadi gini ya ceritanya gini, Musa menyuruh 10 pengintai pergi ke tanah perjanjian lalu mereka kembali membawa jarahan ya. Jadi kalau saya sederhanakan ya, kalau menurut saya ya, ini pemetaan itu berarti apa? Ya sederhana ya, mengenali apa? Mengenali jarahan ya, untuk apa? Untuk kita ambil alih ya. Nah jarahan itu apa? Ya, jadi kalian ini ada dari kota apapun, nah itu ada jarahan secara fisik ya. Tetapi ada juga jarahan yang berupa janji-janji Tuhan. Ya misalnya apa? Kalian ini harusnya menjadi berkat buat bangsa-bangsa ya. Atau misalnya jadi apa? Penghasilan kalian ya, Tuhan mau berikan kalian itu penghasilan 500 juta misalnya sebulan. Amin. Ya. Nah, itu janji-janji Tuhan, itu jarahannya ya. Dan untuk itu kita harus mengalahkan musuh-musuhnya ya. Dan ke halaman berikutnya. Nah, jadi gini ya, ini untuk menggambarkan bahwa apa? Bahwa apa yang kita lihat secara jasmani ya, itu bukan kebenarannya ya. Kenapa? Karena misalnya gini ya, ini contoh aja, contoh itu ada orang pusing ya, sakit kepala. Nah ternyata apa? Ternyata dia ini sedang diikat oleh kuasa-kuasa gelap. Nah jadi dengan pemetaan kita ini harus mengenali roh-rohnya itu apa. Ikatan-ikatannya itu di mana ya. Nanti kalian minta aja PPT-nya kan tinggal scan ya nanti itu ya. Nah jadi berikutnya ada ayatnya ya. Ayatnya di Ulangan 32 ayat 8 ya. Ketika yang maha tinggi itu Elyon ya. Elyon membagikan tanah ya. Setiap bangsa setiap bangsa ditentukan wilayahnya dengan suatu ilah sebagai penguasa. Jadi di tiap-tiap kota, di tiap-tiap provinsi, di tiap-tiap bangsa itu tuh sejak awal Tuhan itu menetapkan ada ilahnya. Ya. Jadi ilahnya itu untuk apa? Untuk kita habisi, untuk kita ikat, untuk kita kalahkan. Lalu setelah kita kalahkan penguasanya jadinya siapa? Jadinya saya ya, saudara dan saya itu harusnya kita jadi penguasa ya. Jadi kalianlah ahli waris yang menguasai bangsa-bangsa ya. Nah jadi berikutnya ini cuma contoh aja ya, contoh menurut saya ini kalau kita lihat Indonesia ya, dan sebentar lagi kita ini mau pilpres ya, pemilihan presiden ya. Dan ada katanya itu ada kuasa-kuasa gelap ya, ada hamba Tuhan yang dapat bahwa kuasa-kuasa gelap itu akan dilepaskan. Ya kenapa? Karena ada pemilihan presiden. Ya, nah jadi gini, kira-kira pulau mana yang paling banyak diperebutkan? Kenapa? Ya, waktu itu tuh 2019 ada pilpres ya, Tuhan itu berikan hikmat ya, kayaknya Pulau Jawa. Kenapa? Karena di Pulau Jawa itu ada hampir mungkin sekitar 60% penduduk Indonesia. Ya, jadi 60%-nya di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa itu secara jumlah penduduk paling penting. Ya, dan kalau kalian mengerti ya nanti ada namanya gunung-gunung ya. Jadi ini contoh aja ya, contoh apa? Itu bisa dibagi-bagi ya. Ada penguasa-penguasanya, spirit-spiritnya ya. Lalu setelah kita petakan apa?
ya, ke halaman berikutnya lagi. Nah, ini kita ikat, ya, setannya itu kita ikat. Ayatnya di mana? Di Matius 12, ya, ayat 28, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menjarah, ya. Ada ayatnya, ya. Kita tidak mungkin menjarah sebelum mengikat. Cuma saya nggak bacakan lagi, saya nggak posting ayatnya. Saya lebih suka posting gambar-gambarnya, ya, dengan waktu yang singkat, ya. Jadi gambarnya ini apa? Nah, ini di salah satu gambar yang sebelah kiri itu masih ada kutuk-kutuk, ada penyembahan berhala sehingga akibatnya langit tertutup, ya. Dan singkat cerita, ya, itu ada langit yang terbuka, ya. Jadi poinnya apa? Jadi poinnya doa itu bukan sekedar sudah berapa lagu, sudah berapa menit, tetapi seberapa langit sudah terbuka, ya. Ada orang yang baru bertobat dan dia itu ke lantai 5 ini, ya. Dan dia itu lihat, ya, katanya apa? Di atas ini nggak ada atapnya, ya. Ini blong semua, ya. Kenapa? Karena dia biasa main di alam roh, ya, di dunia alam gaib gitu, ya. Terus dia bilang gini, di sini tidak ada atapnya, blong langsung ke surga, ya. Jadi apa? Jadi ini adalah tugas kita, ya. Setiap kita ketika kita kembali ke provinsi kita masing-masing, kita harus membuka langit. Katakan sama-sama, membuka langit, ya. Nah, ini salah satu contohnya aja, ya. Tahun 2021 ketika lagi rame-ramenya apa? Ada PPKM, PSBB gitu, ya. Tuhan suruh saya pergi berangkat kemana? Ke Jawa Tengah, ya. Dan pemimpin saya itu lihat awan di atas Jawa Tengah gelap, ya. Terus katanya apa? Itu katanya dari kentut. Kentutnya siapa? Kentut salah satu tokoh lah mitologi, ya. Nah, terus singkat cerita saya nggak sempat cari. Nah, terus saya ke sana peperangan. Nah, singkat cerita langsung katanya beberapa hari kemudian langit terbuka, ya. Jadi tujuan pemetaan itu apa? Itu untuk membuka langit, ya. Dan ini apa yang kita lakukan, ya. Ada beberapa teman di sini dari One Hope, ya. Kita ke One Hope juga, ke GGB Semarang. Pokoknya lepaskan firman, ngajar, ya. Tapi mulainya apa? Kita nggak bisa ngajar asal ngajar, ya Bapak dan Ibu. Kita ini perlu ketepatan, ya. Ketika kita tahu spiritnya apa, kita lepasin firmannya, ya. Nah, berikutnya. Tapi kalau kita ini nggak terlalu tahu, ya, awalnya gimana, ya? Awalnya yang sederhana gini, ya. Ada ayatnya di Kejadian 13 ayat 12, jalanilah negeri itu menurut panjangnya dan lebarnya. Jadi artinya apa? Kelilingi, ya. Kelilingi daerah kalian, kota kalian, provinsi kalian, ya. Dan yang kedua apa? Yang sederhana apa? Naik ke puncak gunung dan perkatakan berkat, ada ayatnya, ya, nanti tinggal kalian baca, ya. Nah, sehingga cerita apa saya tunjukkan itu langit terbuka, ya. Itu kapan? Ketika Pilpres 2019, ya. Dan saya mau ajak kita apa? Ketika kita kembali, kita kawal kota kita, provinsi kita masing-masing. Supaya apa? Supaya langit terbuka dan yang iblis rencanakan tidak bisa naik. Karena Pilpres cuma tinggal setahun lagi, ya. Kita kawal semua, ya. Nah, gunung itu ada gunung fisik, ya, berikutnya, ya. Nah, tapi selain gunung fisik, ada yang namanya gunung aspek kehidupan atau budaya. Misalnya apa? Misalnya ada namanya gunung media, ya, gunung pendidikan, ya. Itu ada gambarnya, ada banyak referensinya, saya nggak ulang. Tapi saya kasihkan contoh, ya, contoh foto lagi. Nah, ini menurut saya salah satu contoh, ya, penguasa gunung-gunung, ya. Jadi ini bisa diperdebatkan, ya. Cuma istilahnya menurut saya, ya. Jadi kalau salah maaf aja, ya. Ini menurut saya, ya, ini orang-orang yang menurut saya cukup muda tapi berdampak di bidang keagamaan atau spiritual, ya. Misalnya apa? Itu saya tulis Pak Philip Mantova, ya. Itu sebelum 30 udah berdampak katanya, ya. Tapi ya saya tulis ini yang di luar Bahtera, ya. Ada JKI, ya, JKI almarhum, ya, Pastor Radityo Alam, ya. Nah, terus itu gunung spiritual, ya. Nah, sekarang gini, ya. Setiap kalian, ya, setiap kalian itu punya destiny. Dan destiny kalian itu jadi penguasa. Nah, kalian ini mulai sekarang ini tanya sama Tuhan, ya. Kira-kira ini kalian ini bagiannya menguasai gunung apa, ya. Ada yang mungkin menguasai gunung agama, tapi belum tentu semuanya menguasai gunung
agama. Ya, nih misalnya apa? Ini saya rasa kalian tahu. Ya, ini saya sebutnya ini menguasai di bidang media. Ya, kenapa? Karena ini selalu memberitakan firman Tuhan. Ya, tahu-tahu ada di muncul ya di TikTok. Ya, nah nanti kalian pelajari supaya apa? Supaya kalian ambil dan kalian buat yang lebih besar lagi. Ya, kalau ada yang salah jangan kalian ikuti. Ya, tapi ikuti yang benar aja. Ya, berikutnya apa? Ini menurut saya ini media dan bisnis. Ya, ini ada seorang ini suka muncul lah di TikTok. Ya, terus saya cari. Ya, namanya siapa? Namanya Stephen. Ya, Stephen Stanley gitu ya. Nah terus tuh saya cari apa? Pendapatannya kira-kira berapa? Kalian bisa baca nggak pendapatannya berapa? Itu tuh katanya ya 3 miliar sebulan ya. Kerjanya apa? Kerjanya bagi-bagi ya. Bagi-bagi ke ojol, bagi-bagi ke TikTok ya. Nah terus berikutnya ya. Ini menurut saya ini salah satu contoh ya. Tapi kalian bisa baca nggak? Dia penghasilannya berapa? Ini masih cukup muda ya, dia bilang apa? Sebulan 400 juta. Itu ada di YouTube. Ya jadi untuk apa? Ini untuk membangkitkan iman kita pelajari. Kenapa? Karena ada gunung-gunung yang di Indonesia, tapi ada juga gunung yang di dunia. Ya, dan kita mau duduki gunung dunia, ya. Nah, berikutnya, ya, saya tahu kalian juga mungkin kenal, ya. Ini di bidang pendidikan, ya. Nah, ini katanya berapa sebulan? Katanya 1 miliar. Ya, saya nggak tahu benar apa enggak, ya. Tapi katanya anak pendeta, ya. Jadi saya tuliskan, ya. Nah, ini berikutnya, ya. Nah, ini berikutnya kalian tahu nggak? Ini dia sebulan jualannya berapa, ya. Sebulan itu kalau kalian baca itu 200 miliar. Ya, jadi ada hal yang bisa kalian contoh ya, tapi nggak semuanya. Ya kenapa? Karena menurut saya itu istilahnya ya nggak semua itu benar. Ya kenapa? Karena dia tuh cerita ya bahwa apa dia tuh baru beli mobil mewah, sebulan beli 3. Kenapa? Karena kebanyakan duitnya. Ya, jadi menurut saya itu jangan dicontoh ya. Nah jadi gini ya berikutnya gini. Sebentar aja saya akan tunjukkan beberapa apa supaya kita ini balik dengan iman, dengan pengharapan, dengan visi. Ya, ini menurut saya ya generasi muda yang menguasai gunung spiritual dan dampaknya mendunia. Ya, tahu nggak siapa? Namanya Daniel. Ya, seperti nama saya. Ya, ikut-ikutan. Nah, jadi ini Daniel ini melanjutkan dari Pak Reinhard Bonnke. Ya, singkat cerita dia tuh 28 tahun sudah jadi presidennya Christ for All Nations. Ya, dan Reinhard Bonnke itu cerita gini ya. Selama pelayanannya dia memenangkan kira-kira 70 juta ya. Nah Reinhard Bonnke, ini Daniel Kolenda, ini katanya sudah memenangkan 20 juta kira-kira. Ya katanya ya. Dan Reinhard Bonnke katanya selama pelayanannya ya, itu 1 bulan itu harus menjarah kira-kira 1 juta dolar atau 15 miliar. Untuk apa? Untuk bikin KKR. Ya, saya nggak tahu ini berapa ya. Nah, tapi ini untuk contoh aja ya supaya apa? Supaya kita pulang dengan visi. Berikutnya. Ya, ini Evan Roberts. Ya, jadi menurut saya ini spiritual mapping tidak hanya belajar mengenai raksasa setan, ya, tapi kita belajar mengenai ahli waris. Kita belajar tongkat estafet, ya, siapa yang kita lanjutkan, ya. Saya rasa ini kalian bisa tahu, ya, banyak referensinya. Dia ketika masih muda itu membawa lawatan, ya, dalam 6 bulan 100.000 dilawat, ya. Udah saya nggak teruskan, ya. Berikutnya, ya. Ini ada juga seorang muda, dia penginjil pelayan kesumbuhan, umurnya baru 33, ya lahirnya tahun 89 ya. Tapi di YouTube ini cukup terkenal, dia punya 850 kira-kira ya YouTube followernya. Ya namanya siapa? Tinggal baca sendiri ya, David Digayaners ya. Terus ya ada beberapa orang yang saya tahu belajar dari YWAM ya. Kenapa? Karena YWAM ini punya pemuritan tertentu, saya juga pernah ngajar di kelasnya YWAM, namanya DTS ya. Dan salah satu yang salah ambil sebagai contoh ini namanya Theo Hayashi ya. Kenapa? Karena dia ini cukup muda, tapi dia cukup berdampak ya. Waktu itu dia jadi salah satu panitia, namanya itu kegerakan generasi muda, namanya Descent, di mana di Brasil ya. Itu 250.000 orang bikin KKR, ya bikin ibadah di stadion-stadion, ya. Dan salah satu mimpi saya adalah apa? Saya masih bermimpi bikin Descent atau istilahnya jangan bikin lah, terlibat, ya. Terlibat dalam apa? Descent Indonesia, ya. Nanti apa? Nanti datang ke stadion-stadion, sewa stadion, bikin KKR, ya, bikin penginjilan luar biasa, ya. Seperti apa? Seperti Billy
Graham, ya ini Billy Graham ini dari muda ya menginjil ya. Saya ini sebenarnya menurut saya udah hampir 50 ya, jadi udah belum terlalu generasi muda ya. Tapi saya lagi praktek ya. Ada seorang teman saya, saudara saya ini Afrika, datang ke sini dan kita mendoakan orang sakit ya. Dan sudah ada kesaksian. Kesaksiannya apa? Sudah ada kesaksian 3 orang tuli sembuh ya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, tapi ini belum seberapa ya. Karena kenapa? Karena kita ini masih mau percaya bahwa Tuhan mau menyembuhkan orang buta. Ya, jadi kita mau cari-cari kakek orang buta dan kita percaya orang buta akan sembuh. Ya, nanti orang lumpuh akan berjalan dan sebentar lagi orang mati akan bangkit. Siapa yang bangkitkan? Saya. Oke, nah ini contoh nabi. Ya, nabi apa? Ini masih muda ya. Tapi di Afrika ini dia cukup terkenal, singkat cerita dia dipakai Tuhan luar biasa. Sampai pejabat-pejabat, presiden-presiden itu kenal dengan dia. Ya, kalau kalian ke Afrika ya dia terkenal ya katanya ya. Sampai katanya dia punya pesawat pribadi gitu ya. Tapi ya sempat ada masalah juga ya. Katanya pesawat jet pribadinya udah disita. Tapi poinnya gini ya. Jangan merasa usia muda adalah hambatan. Tapi belajar dan contoh ambil yang ilahi ya. Ini menurut saya ada ini ya generasi muda juga yang menurut saya berdampak ya. Saya kalau lihat belajar khotbah ini masih muda menurut saya ya, baru nikah sih ya. Dia itu jadi pembicara namanya konferensi namanya Passion ya. Passion itu usia 18 sampai 25 ya. Dan yang hadir itu mereka sewa stadion itu 55.000 ya. Dan ini umurnya masih cukup muda, namanya Sadie Robertson ya kalau yang perempuan ya. Tapi yang laki-laki juga ada ya, yang laki-laki ini namanya Tim Tebow ya, pokoknya dia atlet lah ya. Tapi singkat cerita jadi hamba Tuhan ya. Jadi saya mau bercontohkan beberapa anak-anak muda yang berdampak ya. Dan ini ada spirit-spiritnya, cuma kayaknya spiritnya kalau kita belajar sekarang kayaknya ini ya agak apa ya, nggak usah terlalu detail ya. Tapi saya tunjukkan aja. Nanti kalau kalian mau belajar detail nanti kita bisa belajar melalui grup ya. Kenapa? Karena gini, Tuhan itu sedang berikan kita itu gunung-gunung dunia ya. Dan harusnya kita juga mempelajari spirit-spirit yang ada di gunung-gunung dunia. Misalnya gunung pendidikan dan lain sebagainya ya. Cuma kalau saya tampilkan ini kayaknya kelamaan halaman berikutnya ya. Tapi salah satu yang menurut saya terpenting adalah roh Belial tadi ya. Dan saya mau tunjukkan ya langsung aja mungkin 3 slide terakhir ya. Ini orang yang menurut saya benar-benar bisa mengalahkan Belial ini ya. Siapa? Nah ini berikutnya ya. Fotonya ini kalau kalian tahu saya cuma tulis KC. KC ini siapa? KC itu Kenneth Copeland ya. Dia itu bikin di bawahnya itu ada tulisannya ya. Jadi kalau kalian dapat PPT-nya kalian bisa baca lagi. Singkat cerita gini ya. Ceritanya singkat ya. Dia ini meletakkan hidupnya. Dia ini mengabdikan hidupnya kepada siapa? Kepada seorang hamba Tuhan yang namanya Oral Roberts ya. Jadi kerjaannya apa? Kerjaannya tuh jadi mahasiswa, terus jadi sopir, terus jadi pilot yang menerbangkan pesawatnya Oral Roberts. Kalau Oral Roberts itu bikin KKR. Ya. Dan singkat cerita itu artinya itu setelah lewat 40 tahun ya. Ini yang Tuhan pakai. Yaitu apa? Dia buat Bible College, sekolah Alkitab dan dia itu diberkati Tuhan, sangat diberkati Tuhan. Sampai dia punya pesawat pribadi. Ya, jadi nggak setiap kita bisa ketemu dengan mentor seperti Oral Roberts, tapi minimal kita bisa belajar dari buku-bukunya, dari YouTube. Ya, jangan sampai kita gagal menjadi ahli waris. Nah berikutnya ya, dan ini sudah saya siapkan ya sebelum apa? Sebelum Ibu Immanuela menjelaskan ya. Karena menurut saya juga sama ya. Kalau kalian mengerti ya, spirit yang benar-benar harus kalian perangi sebagai anak muda itu spirit Belial. Ya, cuma ini nggak ada waktu untuk menjelaskan atau memerangi. Cuma intinya ya, ini menurut saya contoh manifestasinya. Ya, manifestasinya apa? Orang mengejar perkara yang sia-sia, tiba-tiba ratusan orang meninggal. Ya, dan itu kejadian. Dan yang terdampak kebanyakan apa? Generasi muda. Satu di Malang, satu di Seoul. Jadi ini harusnya apa? Ini harusnya menjadi istilahnya cambuk atau pecukan
ya pecutan istilahnya apa. Untuk apa? Untuk kita memukul balik dan menjarah. Buat yang lebih besar, kita buat nanti apa? Buat The Sen di Malang misalnya. Atau buat The Sen misalnya di Korea Selatan misalnya menurut saya ya. Oke ya, nah ini saya kasih kesaksian ya. Ini kesaksian kita, kenapa? Karena saya ini berdoa buat Jakarta dan Tuhan itu bilang beberapa bulan yang lalu bahwa apa? Perangi spirit Samael, perangi spirit Belial ya. Yang lihat tuh Ibu Panglima lihat 2 roh itu turun ya. Jadi saya nggak ada waktu terlalu detail, juga kalian juga saya rasa udah waktunya istilahnya intinya aja ya. Jadi kita cari pijakannya apa? Titik-titik pemberontakan ya. Terus kita cari titik ada yang namanya anak-anak Eli. Nah anak-anak Eli ini apa? Kira-kira gereja mana yang istilahnya durhaka dengan orang tuanya ya. Tentunya di sini saya nggak bisa sampaikan secara detail ya. Gereja sini, titiknya sini. Tapi pokoknya singkatnya kita selesai, kita menghabisi ya. Dan salah satu titik kita untuk mengunci Jakarta waktu itu gini ya. Waktu itu katanya Jakarta itu juga mereka merencanakan perayaan Halloween seperti itu. Ya, ada konser puluhan ribu dan mereka sebenarnya merencanakan ada yang mati. Ya, tapi Tuhan itu suruh ya melalui salah satu pemimpin saya. Kebetulan dia bilang gini, ya kelilingi Jakarta. Ya, gimana caranya? Pokoknya nggak boleh lewat tol. Kalau kita ini sering keliling Jakarta itu selalu lewat tol. Ya cuma sekitar 1 jam. Ya 1 jam kalau panjat macet 1,5 jam. Ya lalu kita buat petanya. Ya terus kita jalanin. Ya itu hari Minggu. Nah kita pergi 11 mobil dengan 11 elemen. Ya anggur, darah, garam, bulu domba, tabut dan lain sebagainya. Singkat cerita, ternyata 1 kali keliling itu kita butuh waktu 11 jam. Ya rata-rata 10 sampai 12 jam ya. Jadi bayangin tuh ya, itu kita mengisi cawan di Jakarta dan tiba-tiba singkat cerita Tuhan bilang selesai. Tidak ada lagi Belial di Jakarta ya. Dan saya tunjukkan satu lagi terakhir, ini terakhir ya. Ini terakhir gambar. Ini seorang yang menurut saya juga mengalahkan spirit Belial. Ya kenapa? Karena dia ini masih mudanya sangat miskin ya. Pakai sepatu baru usia 18 tahun. Sebelum itu katanya nyeker ya. Nah, dia sekarang punya kota ya. Kemarin juga Pak Joshua ke sana ketemu istrinya dan sudah bangun auditorium ya. Yang atas itu yang kecil, yang bawah itu yang baru 3 km kali 3 km. Ya, nah, jadi gimana caranya? Ya, salah satunya menurut saya itu belajar, cari mentor kalian. Ya, minta dimuridkan ya. Kalau enggak gimana? Karena prakteknya di daerah ini kita belum tentu ketemu dengan mentor-mentor ya. Belajar dan kenali dari teladan atau role model ya. Dan saya tutup dengan slide ini ya, Ya. Ini jadi kalau saya akan belajar dan saya mengejar, saya itu akan cari tempat-tempat lawatan ya. Jadi kalau saya nabung ya. Saya nabung nih kadang-kadang berbeda pendapat dengan istri saya. Nah kalau saya nabung nih saya pengennya pergi ke tempat-tempat lawatan ya. Jadi saya pengennya pergi ke Nigeria ya. Kemarin saya pergi ke Azusa Street, ke Gereja Bethel, ke Seattle ya. Terus ke Toronto Blessing ya. Kenapa? Karena menurut saya ini dampaknya sangat besar ya. Saya tutup dengan slide ini ya. Ini sesudahnya ya. Yang di media. Nah ya, ini apa? Ini suasana Toronto Blessing waktu ada lawatan ya. Apa yang terjadi di Toronto Blessing? Nah singkat cerita Roh Kudus turun ya. Dan orang-orang itu dilawat, orang-orang itu ketawa, holy laughter ya. Jadi kalau rebah-rebah itu belum seberapa ya. Salah satu contohnya itu Heidi Baker, Ibu Heidi Baker itu rebah itu sampai kira-kira 7 hari 7 malam ya. 7 hari 7 malam dia dipapah. Kenapa? Karena hadirat Tuhan begitu kuat, kemuliaan Tuhan begitu tebal ya. Dan orang-orang dari seluruh dunia datang ke Toronto Blessing dan banyak terjadi mujizat. Mujizat apa? Kesembuhan gigi emas, debu emas dan lain sebagainya. Ya. Dan saya berdoa apa? Saya berdoa kalian pulang membawa api itu. Supaya apa? Supaya kalian buat yang lebih ajaib, buat yang lebih besar. Lebih besar dari apa? Lebih besar dari Azusa Street. Ya, kita tutup dengan doa, saya tutup dengan doa. Tuhan, hamba rasa hamba selesai dengan hamba yang hamba rasa harus hamba sampaikan.
Tapi hamba percaya ini baru awal yang baru Tuhan. Untuk kami melihat visi ke depan. Karena firman-Mu berkata, tanpa adanya visi maka liarlah rakyat. Tapi kami bukan orang-orang yang liar Tuhan. Tapi kami menjadi generasi yang benar-benar melanjutkan tongkat estafet. Generasi yang benar-benar dapat menangkap hati Tuhan, menangkap kabut Tuhan, menangkap kemuliaan Tuhan, dan membawanya ke kota kami, provinsi kami, bangsa kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, ada yang ajaib, yang dahsyat akan terjadi Tuhan. Daniel 12 ayat 3, bangsa kami, kota kami diluputkan, dan kami membawa kemuliaan Tuhan kemanapun pergi, kami pergi. Ada terang Tuhan yang menyala begitu kuat. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya dan diberkati berkata, amin, amin, amin.